Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarim kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Ukhuwah Islamiyah Kiai Haji Ahmad Sholihan, dan juga para hadirin jamaah salat asar Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada sore hari ini telah dianugerahkan nikmat-nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan umatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema mengenai hawa nafsu, pentingnya mendidik hawa nafsu, dan juga hal-hal atau tips yang bisa kita lakukan untuk mengontrol hawa nafsu. Namun sebelumnya kita akan membaca kembali ayat suci Al-Quran dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi shawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita dalam bahasa Arab berarti apakah kamu melihat. Dalam konteks ayat ini, kata ini menunjukkan ajakan yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya untuk memperhatikan fenomena orang yang memilih untuk lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Man ittakhadha ilahahu hawa, man orang, ittakhadha mengikuti, ilahahu hawa nafsunya sebagai tuhannya. Berarti di sini orang yang lebih memprioritaskan hawa nafsunya daripada kemauan-kemauan yang Allah turunkan berupa Al-Quran
dan arahan dari Nabi Muhammad SAW melalui sunnah-sunnahnya. Tentunya orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang tidak lagi menjadikan rambu-rambu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya menjadi patokan untuk beramal soleh. Kemudian wa adallahullah, Allah menyesatkannya. Allah menyesatkan orang tersebut sebagai akibat dari pilihan mereka yang mengabaikan kebenaran. Di sini kita semua sebagai manusia, sebagai hamba Allah, makhluk Allah, dalam surat Al-Balad, wa hadainahun najdain, dan sungguh kami telah memberikan kepada mereka dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan kesesatan, kezaliman. Nah, kita ketika mau berbuat amal, beramal itu tentunya yang dimaksud ini beramal ini benar atau salah kita sudah mengetahui. Ngambil nggak benar, mengambil yang bukan haknya nggak benar, atau melihat yang bukan haknya. Misalkan sekarang adik-adik yang sedang melaksanakan ujian tengah semester, sangat berpotensi untuk melihat yang tidak haknya dalam hal perkuliahan. Begitu juga dalam hal melihat yang hanya boleh dilihat. Bagi kita sebagai kaum muslimin ada batasan-batasan untuk melihat yang hanya boleh dilihat dan tidak boleh melihat yang tidak boleh dilihat. Ya, seperti itu. Ala ilmin, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka sesuai dengan ilmunya, artinya berdasarkan pengetahuannya yang sempurna tentang hati dan niat mereka. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat kita, maksud kita yang ada dalam diri kita, dan kita tidak bisa menyembunyikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah menutup pada pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan menjadikan penglihatannya mereka itu tertutup juga. Tertutup dari apa? Dari ayat-ayat yang tercipta oleh Allah, yang tercipta, dan juga ayat-ayat yang tertulis. Ayat yang tercipta apa? Nikmat-nikmat yang diberikan Allah dengan diciptakannya langit dan bumi. Di situ banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak bisa melihat lagi itu. Kemudian kebenaran, sehingga mereka tidak bisa melihat ayat-ayat Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Jadi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quran, sudah tidak mempan lagi bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ, siapa yang bisa memberi petunjuk selain Allah? Di sini tidak ada. Bahkan sekaliber Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan petunjuk kepada siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun menegur, meskipun dalam Al-Quran ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, sebenarnya ayat tersebut juga ditunjukkan kepada kita. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk man ahbabta, orang yang engkau cintai. Nabi Nuh tidak mampu memberikan petunjuk kepada istrinya, kepada anaknya yang dicintainya, untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dicintai oleh Nabi Nuh, tapi ternyata tidak mendapatkan petunjuk. Begitu juga dengan Nabi Lut.
tidak bisa memberikan petunjuk kepada istrinya yang dicintai supaya dekat dengan Allah, supaya mau mengikutinya untuk keluar untuk menjadi istri yang taat saat itu, ya. Nah, kemudian di akhir ayat ditutup dengan afala tazakkarun. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, pertanyaan ini menekankan pentingnya kita merenungkan kondisi orang-orang yang sesat karena mengikuti hawa nafsunya. Di sini orang-orang yang mengejar obsesi dunia tanpa batas, mengejar harta tanpa aturan, mengejar jabatan, mengejar gelar, bahkan wanita dan lain sebagainya, tanpa memperdulikan perintah Allah dan larangannya. Nah, di sini banyak sekali mungkin kita bisa melihat yang mengejar dunia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kalau niat yang kita cari itu adalah dunia, nggak dapat juga. Tapi kalau bekerja boleh, bekerja adalah ibadah. Tapi kalau sampai meninggalkan perintah-perintah Allah dan sampai menjalankan larangan-larangan Allah, maka itu udah masuk pada kategori menuhankan hawa nafsu sebagai Tuhan dia. Jadi tidak jauh-jauh Tuhan. Keinginan kita yang berlebihan, wah pengen lulus 3,5 tahun, tapi menghalalkan segala cara. Nah, ini udah kurang tepat juga. Pengen cepat kaya, nah, kaya boleh, karena kaya itu juga Nabi Sulaiman kaya raya, ya. Nabi Muhammad ketika nikah itu juga maharnya luar biasa banyak, onta merah gitu. Abdurrahman bin Auf kayaknya juga luar biasa. Utsman bin Affan bahkan wakafnya sampai sekarang masih bisa dirasakan oleh ahli Madinah dan Mekah, ya. Kemudian ayat ini menggambarkan betapa bahayanya ketika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsunya daripada petunjuk Allah. Hawa nafsu di sini tidak hanya berarti keinginan jasmani. Yang dimaksud di sini hawa nafsu, wah nafsu sekali nih sama lawan jenis. Bukan hanya itu saja, tapi juga meliputi obsesi, keinginan diri, menumpuk-numpuk harta, memperbanyak anak dan lain sebagainya. Nah, keserakahan yang tanpa didasari, dan itu tentunya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asbabun nuzul mengenai ayat ini, yaitu ayat ini diturunkan untuk memperingatkan kaum Quraisy saat itu yang dengan keras menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih memilih untuk hidup mengikuti hawa nafsu mereka daripada menerima ajaran Islam. Akibatnya Allah mengunci hati mereka hingga tidak dapat memahami kebenaran. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi kita agar tidak terjerumus dalam perilaku yang sama. Saat itu perilaku jahiliyah, meskipun masyarakat Mekah saat itu sama-sama mengenal Allah, wala in sa'altahum, dalam surat Az-Zukhruf, akhir Az-Zukhruf, wala in sa'altahum, dan jikalau engkau menanyakan kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunnallah, mereka pasti menjawab Allah. Jadi yang diajak oleh Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang sama-sama merasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mereka nggak mau diatur. Kebiasaan minuman keras. Wah, padahal waktu turun ayat itu pun beberapa proses dilakukan. La taqrabus salata wa antum sukara, dalam surat An-Nisa. Janganlah engkau mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk.
saat itu ada, saat ini juga ada dalam surat An-Nisa juz 5. Dalam ayat tersebut bukan berarti ayat tersebut masih boleh. Wah, ini berarti boleh nih. Makanya pentingnya kita memahami ayat-ayat rangkaian turunnya ayat Al-Quran itu adalah ketika kita mengambil ayat, tidak langsung mengambil hukum dari ayat tersebut. Dalam redaksi ayat tersebut, janganlah kamu mabuk ketika sedang mendekati waktu sholat. Setelah melaksanakan sholat, mabuk. Kemudian Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, jelaskan masalah khamr ini. Nah, kemudian turun lagi ayat dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, dan mereka menanyakan tentang khamr atau minuman keras dan maisir dan judi. Qul fihima itsmun kabir, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dalam keduanya itu ada ismun kabir wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia. Tentunya minuman keras di berbagai daerah ada manfaatnya, misalkan untuk mendinginkan badan. Nah di situ saat itu emang ada manfaatnya, tapi ternyata wa ismuhuma akbar, kejelekannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Wah, ini masih belum jelas nih halal apa haram nih sebenarnya. Kemudian turunlah ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Baru jelaslah saat itu sampai terjadi pertumpahan khamr di Mekah. Nah, begitu. Kemudian berdasarkan tafsir klasik, di sini para ulama seperti Ibnu Katsir menekankan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa bahaya nyata dari menuruti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu dianggap sebagai tindakan yang mendekati syirik, karena seseorang menomorduakan Allah dan lebih mengutamakan keinginan pribadinya. Jadi ketika hawa nafsu itu, wah saya masih begini nih, saya maunya begini, padahal masuk waktunya sholat. Wah saya masuk ada kebutuhan yang lain, padahal harus mengeluarkan zakat. Saya masih nggak enak nih, lagi males untuk berpuasa, padahal masuk waktunya bulan Ramadan, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan tafsir kontemporer, dalam para ulama melihat ayat ini relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Di zaman modern, hawa nafsu bisa berbentuk kecenderungan materialisme, hedonisme, dan egoisme. Banyak orang yang menomorsatukan kepentingan pribadi, harta, dan popularitas daripada nilai-nilai agama. Saat ini popularitas sangat diagung-agungkan, bahkan menghalalkan segala cara supaya mendapatkan like, supaya mendapatkan viewer, dan lain sebagainya. Nah, banyak ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan tentang hawa nafsu di sini bisa kita ambil pelajaran. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebenarnya itu mendidik hawa nafsu yang kita miliki. Kita dulu mungkin awalnya terdidik tidak terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian wah udah masuk waktunya sholat. Ya udah, meskipun kita malas tapi tetap kecenderungan memilih melaksanakan sholat dan sebagainya. Sama misalkan zakat fitrah. Wah, ini harta lagi segini-gininya nih. Akhirnya kita keluarin aja lah. Nah, di situ adalah proses mendidik untuk mengkikis kecintaan kita terhadap dunia, supaya yang namanya dunia itu cukup di tangan saja, tidak perlu di hati. Kemudian Rasulullah juga bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid atau pejuang sejati itu adalah orang yang
berjuang melawan hawa nafsunya demi mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang namanya kan untuk taat pada Allah, cinta kepada Allah tanpa adanya pengorbanan. Kita telah berkorban dan itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi melakukannya itu udah berdasarkan cinta. Nah, itu udah luar biasa. Kalau udah cinta beda lagi ceritanya. Kita memberikan, berkorban, bahkan berdarah-darah sampai hujan-hujanan memberikan nasi goreng kepada yang kita cintai pun menjadi indah. Apalagi yang kita cintai ini adalah yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia dan sebagainya. Nah, ini luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita bersama-sama berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu, karena yang namanya nafsu itu emang harus dididik. Dan dalam ungkapan syair juga disebutkan bahwa nafsu itu seperti bayi yang sedang disapih. Kalau tidak disapih dia bakalan nyusu terus. Nah, kita emang harus tegas di awal. Nah, apa yang harus kita lakukan, batasan-batasan yang harus kita berikan kepada nafsu, sehingga nafsu itu bisa terdidik dengan baik. Innan nafsala ammaratun bisu' illa man rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu cenderungnya itu kepada keburukan, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini kita juga lebih memprioritaskan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waspada akan kerasnya hati. Jadi yang namanya hati ini bisa jadi keras. Ciri-cirinya ya udah nggak mau lagi mendengarkan apa yang berkaitan tentang Al-Quran, apa yang dikaitkan dengan muhasabah, perenungan, tafakur, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau melihat langit, ini mana tiangnya bisa tinggi kayak gitu. Kalau melihat makhluk, nah ini gimana cara nyiptainnya? Nah, yang bisa nyiptain cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari surat Al-Jasiyah ayat 23 dan mampu mengendalikan hawa nafsu kita agar tetap berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita dari kesesatan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.